Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sahibil kitabil abqa wal qalbil atqa wal thawbil anqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa bi khasyatih faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wafhamu wa tadabbaru ma qala rabbukum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya lah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada kesempatan kali ini kita bersamaan dengan jutaan umat muslim yang lainnya, Allah perkenankan kepada kita semua sehingga kita bisa bersimpuh untuk beristighfar, bertahmid, bertakfir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang sangat besar sekali yang senantiasa harus kita syukuri. Kemudian nun jauh di sana, di tanah Kudus, di bumi Allah Mekah Al-Mukarramah, juga jutaan saudara-saudara kita, mereka tengah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sudah sepatutnya lah juga kita mendoakan mereka. Setelahnya kemarin mereka bergerak ke Mina dengan formasi raksasa untuk melaksanakan jamarat. Kemudian sebelumnya mereka wukuf di Arafah. Kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan kehusuan di dalam beribadah, Allah berikan umur yang panjang sehingga mereka bisa kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur mabrurah yang pahalanya surga. Kemudian mereka menjadi pelita di tengah-tengah lingkungan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari sedikitnya kita mentadaburi salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, surat ke-108 di dalam Al-Quran. Ibnu Taimiyah menyebutkan Al-Kautsar, wahai Al-Kautsar, engkau begitu banyak hikmahnya, meskipun engkau sangat ringkas sekali. Surat Al-Kautsar, surat yang sudah sangat kita hafalkan sekali. Namun apakah hikmah di balik itu? Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar sudah kita pahami, sudah kita benar-benar renungkan, bahkan kita amalkan. Sebab pada hari ini, Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban, dan di antaranya melalui surat Al-Kautsar ini. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad. Ayat ini meskipun khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Selama tidak ada penghususan yang lebih menghususkan, itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khitabul khas biwahidin minal ummah yufidul umuma hatta yadullad dalil ala khususihi. Kami telah memberikanmu wahai Muhammad, kami telah memberikanmu kepada umat manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad Al-Kautsar. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahkan ada sampai 16 makna daripada Al-Kautsar ini. Di antaranya yang pertama, Al-Kautsar adalah telaga Al-Kautsar. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya. Allah memberikan telaga Al-Kautsar di hari kiamat nanti. Ketika umat manusia sangat kelelahan, di mana matahari yang jaraknya hanya beberapa sentimeter saja di atas kepala umat manusia, padang mahsyar begitu luas sekali dan begitu lama sekali, maka umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar. Yang di dalam hadis sebutkan airnya lebih manis dibandingkan air madu. Airnya lebih putih dibandingkan dengan air susu. Harumnya lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi yang ada di surga. Periuk bejana yang ada di dalam telaga Al-Kautsar ini sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ini adalah keistimewaan. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar ini, sehingga ketika seseorang telah meminum air dari telaga Al-Kautsar ini, selamanya dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, bagi kita semua. Kemudian di antara makna yang lain, Al-Kautsar adalah al-khair al-kasir. Kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Innalillahi mi'atur rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dan dari 100 rahmat ini, Allah hanya menurunkan 1 rahmat ke muka bumi ini untuk kita manusia, baik yang muslim ataupun non muslim, juga untuk bangsa jin, untuk binatang hewan-hewan, untuk tumbuhan-tumbuhan. Itu semuanya karena rahmat Allah yang Allah turunkan baru 1 ke muka bumi, sehingga kita bisa berkasih sayang, sehingga kita saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan. Binatang buas sekalipun tidak memakan anaknya. Semuanya karena 1 rahmat ini, dan 99 rahmat Allah siapkan nanti bagi hamba-hambanya yang beriman ketika di akhirat kelak. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Jangan pernah kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seseorang, sehebat apapun maksiat seseorang, dia harus senantiasa berhusnudzon. Rahmat Allah lebih luas daripada amarahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kautsar, kemudian di ayat yang keduanya, ketika kita telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, apakah kesehatan,
rezeki harta, anak-anak kita, keluarga, kendaraan dan yang lain-lainnya. Maka pada ayat kedua ini sebagai konsekuensinya Allah meminta kepada kita supaya kita bersyukur di antaranya dengan dua cara. Yang pertama fasolli lirabbika wanhar. Yang pertama adalah dengan kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua kita melaksanakan ibadah kurban. Sholat dan ibadah kurban yang dilaksanakan lirabbika, motivasinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat. Bagaimana ketika Siti Aisyah menangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak, sampai kakinya kesakitan, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang tidak sanggup untuk berdiri lagi melaksanakan sholat. Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah Allah ampuni, baik dosa yang dulu, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang pun? Kenapa engkau masih melakukan hal yang semacam ini? Maka apa jawaban Rasulullah dalam rangka ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak ada cara yang lebih hebat, tidak ada cara yang lebih cerdas untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Di antaranya yang pertama adalah dengan memperhatikan masalah ibadah sholat. Maka masalah sholat ini yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang pertama akan ditanya, bukan ibadah yang lain dulu, tapi sholat dan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat, sholat terlebih dahulu. Coba kita cek bagaimana sholat kita. Kemudian juga kita perhatikan bagaimana aktivitas sholat keluarga kita, anak-anak kita di lingkungan kita. Semakin kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin kita harus lebih cerdas bersyukur kepada Allah dengan cara memprioritaskan ibadah sholat dan sholat. Kalau kita masih belum bisa benar-benar mengutamakan sholat, masih tertinggal, yang wajibnya masih tertinggal, yang sunnahnya belum kita bertekad untuk melaksanakan, maka silahkan bandingkan dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, apakah berupa rezeki, kesehatan dan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta supaya kita bersyukur, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang senantiasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dilestarikan dari mulai milah Nabi Ibrahim. Ibadah kurban adalah ibadah yang dapat menjadikan seseorang yang melaksanakannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaruba yakrubu, semakin dekat derajatnya, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mampu jangan pernah melewatkan ibadah ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang datang dari Siti Aisyah disebutkan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahamman amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan di hari ini, kemudian di hari-hari tasyrik, yang lebih Allah cintai kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha
wa ash'ariha wa azlafiha. Dan ingatlah hewan kurban yang disembelih ini pada hari kiamat nanti akan membelamu, akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya dengan bulu-bulunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam sabdanya, fa inna dam la yaqa'u bimakanin minallah qabla ayyaqa'a 'alal ar. Dan darah yang menetes dari leher hewan kurban, yang jarak antara leher ke tanah itu sangat dekat sekali, dan tetesan darah yang menetes ke tanah itu begitu cepat sekali, 0,1 detik. Tapi ternyata ampunan Allah, penerimaan Allah, maghfirah, rahmat dan pahala Allah telah mendahuluinya. Lebih cepat dari itu, menunjukkan istimewanya ibadah kurban. Maka bagi siapa yang mampu harus benar-benar memperhatikan ibadah ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ketiganya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Rasulullah, orang yang mengejekmu wahai Rasulullah, huwal abtar, justru dialah yang terputus. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih karena putranya yang bernama Abdullah meninggal dunia, Allah wafatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena anak laki-lakinya yang kedua juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya anak laki-laki yang pertama yang bernama Qasim juga wafat. Bahkan anak laki-lakinya yang ketiga juga yang bernama Ibrahim, semuanya Allah wafatkan. Rasulullah sangat sedih karena merasa tidak ada penerus untuk generasinya. Kemudian ada orang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia mengejek Rasulullah, mencela Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, engkau adalah Al-Abdar, engkau adalah orang yang terputus. Maka Rasulullah sangat sedih sekali atas ejekan Al-As bin Wa'il, keponakannya Abu Lahab ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihibur dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. Inna syani aka huwal abtar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya justru orang yang mencelamu lah yang dia sebenarnya terputus. Justru engkau akan senantiasa namamu disebut-sebut saat ini di dunia. Nama yang terus-menerus disebut adalah Rasulullah. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun yang paling banyak disebut adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bukan orang yang terputus. Justru Abu Lahab, Al-As bin Wa'il dan seluruh kafir Quraisy saat itu yang mencela Rasulullah, merekalah yang terputus. Mereka tidak pernah disebut namanya. Kita menyebut namanya kecuali hanya untuk konotasi negatif, untuk kejelekan-kejelekan mereka. Sehingga seolah-olah Allah pun ingin menyampaikan, wahai Rasulullah, meskipun kau kehilangan putramu, anak yang kau sayangi, tapi sebenarnya nikmat Allah masih sangat banyak, tak terhingga. Inna a'tainakal kautsar. Kita harus bersyukur, apakah dengan sholat atau diantaranya dengan melaksanakan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, dari surat Al-Kautsar ini setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita petik sebagai hikmahnya. Yang pertama adalah nilai kekuatan di dalam kebenaran. Yang kedua adalah nilai keikhlasan di dalam beramal. Yang ketiga adalah nilai kesadaran dalam kecintaan. Dan ini semua telah dilakukan dan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang bersyukur, kemudian mampu untuk berkurban, setidaknya nilai-nilai ini
harus ada di dalam diri kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra sematawayangnya, maka Nabi Ibrahim sadar ini adalah perintah dari Allah. Kalau ini adalah perintah dari Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Baik perintah itu ringan, berat, bahkan berat tidak masuk akal sekalipun, maka kalau ini perintah dari Allah, adanya kekuatan dalam kebenaran, maka Nabi Ibrahim sedikit pun tidak akan menanti-nantikannya atau bahkan meninggalkannya. Kemudian yang kedua, dikarenakan ada keikhlasan di dalam beramal, Nabi Ibrahim merasa itu semua ringan. Sebab semakin ikhlas, semakin ringan. Orang yang ikhlas, dia hanya akan fokus bagaimana amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memikirkan bagaimana penilaian orang lain. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana caranya agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memikirkan untung ruginya. Bagaimana kalau saya ikut ibadah kurban? Bagaimana menafkahi keluarganya? Bagaimana tunggakan-tunggakan yang lainnya dan beban-beban yang lainnya? Semakin ikhlas dia percaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan nilai yang ketiga, kesadaran dalam kecintaan. Nabi Ibrahim sangat sadar bahwa Ismail hanyalah titipannya. Pemilik sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Ibrahim sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam, tapi kecintaannya tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah adalah segala-galanya, tidak boleh kalah dengan kecintaan kepada anaknya, kepada materi duniawi yang lainnya. Sehingga Nabi Ibrahim merasa ringan. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berhak untuk mengambilnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pada hari Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini kita semua benar-benar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaupun belum bisa, kita tetap bisa menggali nilai-nilai hikmah di balik ibadah kurban, dan juga kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma min yaumil aid illa wa fihi sa'atul ijabah. Tidaklah disebut hari Id kecuali di dalamnya ada waktu yang mustajab, di mana jika kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala seraya tunduk hati dan pikiran kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menerima amal ibadah kita, agar Allah menuntun kita dengan hidayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sahibil kitabil abqa wal qalbil atqa wal thawbil anqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa bi khasyatihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wafhamu wa tadabbaru ma qala rabbukum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya lah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada kesempatan kali ini kita bersamaan dengan jutaan umat muslim yang lainnya, Allah perkenankan kepada kita semua sehingga kita bisa bersimpuh untuk beristighfar, bertahmid, bertakfir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang sangat besar sekali yang senantiasa harus kita syukuri. Kemudian nun jauh di sana, di tanah Kudus, di bumi Allah Mekah Al-Mukarramah, juga jutaan saudara-saudara kita, mereka tengah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sudah sepatutnya lah juga kita mendoakan mereka. Setelahnya kemarin mereka bergerak ke Mina dengan formasi raksasa untuk melaksanakan jamarat. Kemudian sebelumnya mereka wukuf di Arafah. Kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan kehusuan di dalam beribadah, Allah berikan umur yang panjang sehingga mereka bisa kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur mabrurah yang pahalanya surga. Kemudian mereka menjadi pelita di tengah-tengah lingkungan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari sedikitnya kita mentadaburi salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, surat ke-108 di dalam Al-Quran. Ibnu Taimiyah menyebutkan Al-Kautsar, wahai Al-Kautsar, engkau begitu banyak hikmahnya, meskipun engkau sangat ringkas sekali. Surat Al-Kautsar, surat yang sudah sangat kita hafalkan sekali. Namun apakah hikmah di balik itu? Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar sudah kita pahami,
sudah kita benar-benar renungkan, bahkan kita amalkan. Sebab pada hari ini, Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban, dan di antaranya melalui surat Al-Kautsar ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad. Ayat ini meskipun khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga berlaku untuk kita sebagai umatnya, selama tidak ada penghususan yang lebih menghususkan. Itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khitabul khas biwahidin minal ummah yufidul umuma hatta yadullad dalil ala khususihi. Kami telah memberikanmu wahai Muhammad, kami telah memberikanmu kepada umat manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahkan ada sampai 16 makna daripada Al-Kautsar ini. Di antaranya yang pertama, Al-Kautsar adalah telaga Al-Kautsar. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya. Allah memberikan telaga Al-Kautsar di hari kiamat nanti, ketika umat manusia sangat kelelahan, di mana matahari yang jaraknya hanya beberapa sentimeter saja di atas kepala umat manusia, padang mahsyar begitu luas sekali dan begitu lama sekali, maka umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar, yang di dalam hadis sebutkan airnya lebih manis dibandingkan air madu, airnya lebih putih dibandingkan dengan air susu, harumnya lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi yang ada di surga. Periuk bejana yang ada di dalam telaga Al-Kautsar ini sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ini adalah keistimewaan. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar ini, sehingga ketika seseorang telah meminum air dari telaga Al-Kautsar ini, selamanya dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, bagi kita semua. Kemudian di antara makna yang lain, Al-Kautsar adalah al-khair al-kasir, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Inna lillahi mi'atur rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dan dari 100 rahmat ini, Allah hanya menurunkan 1 rahmat ke muka bumi ini untuk kita manusia, baik yang muslim ataupun non-muslim, juga untuk bangsa jin, untuk binatang hewan-hewan, untuk tumbuhan-tumbuhan. Itu semuanya karena rahmat Allah yang Allah turunkan baru 1 ke muka bumi, sehingga kita bisa berkasih sayang, sehingga kita saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan. Binatang buas sekalipun tidak memakan anaknya, semuanya karena 1 rahmat ini. Dan 99 rahmat Allah siapkan nanti bagi hamba-hambanya yang beriman ketika di akhirat kelak. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Jangan pernah kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seseorang, sehebat apapun maksiat seseorang,
dia harus senantiasa berhusnudzon, rahmat Allah lebih luas daripada amarahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kautsar, kemudian di ayat yang keduanya, ketika kita telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, apakah kesehatan, rezeki, harta, anak-anak kita, keluarga, kendaraan, dan yang lain-lainnya, maka pada ayat kedua ini, sebagai konsekuensinya Allah meminta kepada kita supaya kita bersyukur, diantaranya dengan dua cara. Yang pertama, fasolli lirabbika wanhar. Yang pertama adalah dengan kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ibadah kurban. Sholat dan ibadah kurban yang dilaksanakan lirabbika, motivasinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat. Bagaimana ketika Siti Aisyah menangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak, sampai kakinya kesakitan, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang tidak sanggup untuk berdiri lagi melaksanakan sholat. Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah Allah ampuni, baik dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang pun? Kenapa engkau masih melakukan hal yang semacam ini? Maka apa jawaban Rasulullah dalam rangka ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak ada cara yang lebih hebat, tidak ada cara yang lebih cerdas untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Di antaranya yang pertama adalah dengan memperhatikan masalah ibadah sholat. Maka masalah sholat ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yang pertama akan ditanya, bukan ibadah yang lain dulu, tapi sholat dan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat, sholat terlebih dahulu. Coba kita cek bagaimana sholat kita. Kemudian juga kita perhatikan bagaimana aktivitas sholat keluarga kita, anak-anak kita di lingkungan kita. Semakin kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin kita harus lebih cerdas bersyukur kepada Allah dengan cara memprioritaskan ibadah sholat dan sholat. Kalau kita masih belum bisa benar-benar mengutamakan sholat, masih tertinggal, yang wajibnya masih tertinggal, yang sunnahnya belum kita bertekad untuk melaksanakan, maka silahkan bandingkan dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, apakah berupa rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita bersyukur, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang senantiasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dilestarikan dari mulai milah Nabi Ibrahim. Ibadah kurban adalah ibadah yang dapat menjadikan seseorang yang melaksanakannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaruba yaqrubu, semakin dekat derajatnya, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mampu jangan pernah melewatkan ibadah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan
oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang datang dari Siti Aisyah disebutkan, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahamman amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam." Tidak ada amalan di hari ini, kemudian di hari-hari tasyrik, yang lebih Allah cintai kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Dan ingatlah hewan kurban yang disembelih ini pada hari kiamat nanti akan membelamu, akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya dengan bulu-bulunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam sabdanya, "Fa inna dam la yaqa'u bimakanin minallah qabla ayyaqa'a 'alal ar." Dan darah yang menetes dari leher hewan kurban, yang jarak antara leher ke tanah itu sangat dekat sekali, dan tetesan darah yang menetes ke tanah itu begitu cepat sekali, 0,1 detik. Tapi ternyata ampunan Allah, penerimaan Allah, magfirah, rahmat dan pahala Allah telah mendahuluinya. Lebih cepat dari itu, menunjukkan istimewanya ibadah kurban. Maka bagi siapa yang mampu harus benar-benar memperhatikan ibadah ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ketiganya, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencelakmu wahai Rasulullah, orang yang mengejekmu wahai Rasulullah, huwal abtar, justru dialah yang terputus. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih karena putranya yang bernama Abdullah meninggal dunia, Allah wafatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena anak laki-lakinya yang kedua juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya anak laki-laki yang pertama yang bernama Qasim juga wafat. Bahkan anak laki-lakinya yang ketiga juga yang bernama Ibrahim, semuanya Allah wafatkan. Rasulullah sangat sedih karena merasa tidak ada penerus untuk generasinya. Kemudian ada orang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia mengejek Rasulullah, mencela Rasulullah, mengatakan, "Rasulullah, engkau adalah Al-Abdar, engkau adalah orang yang terputus." Maka Rasulullah sangat sedih sekali atas ejekan Al-As bin Wa'il, keponakannya Abu Lahab ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihibur dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. "Inna syani aka huwal abtar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya justru orang yang mencelamu lah yang dia sebenarnya terputus. Justru engkau akan senantiasa namamu disebut-sebut saat ini di dunia. Nama yang terus-menerus disebut adalah Rasulullah. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun yang paling banyak disebut adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bukan orang yang terputus. Justru Abu Lahab, Al-As bin Wa'il dan seluruh kafir Quraisy saat itu yang mencela Rasulullah, merekalah yang terputus. Mereka tidak pernah disebut namanya. Kita menyebut namanya kecuali hanya untuk konotasi negatif, untuk kejelekan-kejelekan mereka. Sehingga seolah-olah Allah pun ingin menyampaikan, wahai Rasulullah, meskipun kau kehilangan putramu, anak yang kau sayangi, tapi sebenarnya nikmat Allah masih sangat banyak, tak terhingga. Inna a'tainakal kautsar. Kita harus bersyukur, apakah dengan sholat atau diantaranya dengan melaksanakan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, dari surat Al-Kautsar ini setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita petik sebagai hikmahnya.
Yang pertama adalah nilai kekuatan di dalam kebenaran. Yang kedua adalah nilai keikhlasan di dalam beramal. Yang ketiga adalah nilai kesadaran dalam kecintaan. Dan ini semua telah dilakukan dan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang bersyukur, kemudian mampu untuk berkurban, setidaknya nilai-nilai ini harus ada di dalam diri kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra sematawayangnya, maka Nabi Ibrahim sadar ini adalah perintah dari Allah. Kalau ini adalah perintah dari Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Baik perintah itu ringan, berat, bahkan berat tidak masuk akal sekalipun, maka kalau ini perintah dari Allah, adanya kekuatan dalam kebenaran, maka Nabi Ibrahim sedikit pun tidak akan menanti-nantikannya atau bahkan meninggalkannya. Kemudian yang kedua, dikarenakan ada keikhlasan di dalam beramal, Nabi Ibrahim merasa itu semua ringan. Sebab semakin ikhlas, semakin ringan. Orang yang ikhlas, dia hanya akan fokus bagaimana amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memikirkan bagaimana penilaian orang lain. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana caranya agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memikirkan untung ruginya. Bagaimana kalau saya ikut ibadah kurban? Bagaimana menafkahi keluarganya? Bagaimana tunggakan-tunggakan yang lainnya dan beban-beban yang lainnya? Semakin ikhlas dia percaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan nilai yang ketiga, kesadaran dalam kecintaan. Nabi Ibrahim sangat sadar bahwa Ismail hanyalah titipannya. Pemilik sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Ibrahim sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam, tapi kecintaannya tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah adalah segala-galanya, tidak boleh kalah dengan kecintaan kepada anaknya, kepada materi duniawi yang lainnya. Sehingga Nabi Ibrahim merasa ringan. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berhak untuk mengambilnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pada hari Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini, kita semua benar-benar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaupun belum bisa, kita tetap bisa menggali nilai-nilai hikmah di balik ibadah kurban, dan juga kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma min yaumil aid illa wa fihi sa'atul ijabah. Tidaklah disebut hari Id kecuali di dalamnya ada waktu yang mustajab, di mana jika kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala seraya tunduk hati dan pikiran kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menerima amal ibadah kita, agar Allah menuntun kita dengan hidayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.